Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Hizky. Yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022, pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, nah di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal. Salah satunya ada tentang kosakata ya, yaitu sinonim, antonim, dan juga tentang teks ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama, yaitu sinonim dari kata elaborasi. Oke, ketika ada soal yang menanyakan tentang sinonim atau antonim, berarti kalian harus tahu makna dari kata tersebut. Berarti kalian di sini harus memperkaya kosakata kalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, nah kita langsung ke soal saja. Elaborasi. Nah, di sini maksud dari elaborasi, kalau kalian cari di KBBI, maksudnya adalah mengerjakan sesuatu secara terperinci atau mendetail. Berarti di sini untuk jawaban nomor pertama ini, yaitu sinonim dari kata elaborasi adalah yang C, yang artinya adalah penjelasan secara terperinci. Nah, kegiatan yang dilakukan di sini adalah penjelasan. Tapi kalau misalkan penjelasannya tidak dilakukan secara terperinci, maka itu bukan makna dari elaborasi. Oke, berarti karena di sini ada kata-kata terperinci atau mendetail, ya, maka kakak akan pilihnya itu yang C, ya, bukan penyusunan dalil, pendadaran, kontrak kerja, penugasan untuk kerja, dan lain-lain. Oke, itu dia nomor yang pertama. Kakak lanjut ke soal nomor 2. Sinonim dari kata kleptofobia adalah apa? Oke, ingat ya, di sini kita punya kata kleptofobia. Di akhir katanya itu ada kata-kata fobia. Ya, maksud dari kata fobia di sini adalah ketakutan. Ketika kalian tidak menyukai sesuatu hal, sangat membencinya, maka kalian bisa disebut dengan fobia. Oke, seperti fobia ketinggian, fobia darah, dan fobia sesuatu hal lah ya. Nah, di sini kata depan sebelum kata fobia itu adalah klepto. Ya, klepto itu maksudnya mencuri. Berarti kalau kita misalkan gabungkan kata-katanya, maka sinonim dari kata kleptofobia adalah takut kecurian, bukan penyakit suka mencuri. Kalau misalkan kleptomania, baru itu adalah penyakit suka mencuri. Sementara untuk kleptofobia, itu adalah takut kecurian. Oke, sehingga jawabannya itu bukan yang B, tapi yang A. Itu dia soal nomor 2. Akan lanjut ke soal nomor 3. Sinonim dari kata bona fide. Ya, mungkin ini kata-kata yang jarang kalian dengar. Nah, bona fide sendiri mempunyai arti kepercayaan, mempercayai suatu hal. Oke, berarti di sini kita bisa memilih jawaban yang E, yaitu dapat dipercaya. Itu dia jawabannya. Akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan teks ya. Teks mengenai EGI atau biasa disebut dengan Economic Government Index. Ya, di sini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai EGI-nya, maka masalah yang ada dalam daerah tersebut semakin tinggi, yaitu masalah terdapat pada pemerintah dan masyarakatnya, yaitu hubungannya ya. Oke, lanjut. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah apa? Berarti di sini kita harus mencocokkan pernyataan yang ada dalam pilihan jawaban dengan pernyataan yang ada dalam teks. Jika pernyataan dalam jawaban itu tidak cocok dengan pernyataan yang ada dalam teks, maka pernyataan dalam jawaban tersebut salah. Oke, seperti itu. Nah, coba kita lihat indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance ada 6. Oke, berarti di sini kita harus cari nih pernyataan di teksnya. Nah, kalian di sini bisa melihat kalimat nomor 4. Di samping itu terdapat 4 ya. Nah, di sini disebutin 4 bukan 6. Sehingga jawaban pilihan yang A itu salah ya, bukan 6 melainkan 4. Oke. Yang B, pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kita lihat, pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut presentase perusahaan, di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Jadi bukan keuntungan, tapi yang mempengaruhi bisnis tersebut ya, di kalimat nomor 6. Karena pernyataannya beda, berarti yang B juga salah. Oke, kita lanjut ke yang C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Oke, kita lihat yang konsisten ya.
Nah, kita bisa lihat di kalimat nomor 10. Berdasarkan hasil survei terdapat 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Oke, 4 ya. Sementara di pernyataan jawabannya itu terdapat lebih dari 4. Oke, berarti salah ya. Karena harusnya 4. Yang D, salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Kita cek ya, kalian bisa lihat nomor 7 ya, kalimat nomor 7 maksudnya ya. Hasilnya adalah 4 permasalahan utama yang terdapat dalam pengolahan ekonomi lokal di Indonesia terdiri atas permasalahan manajemen infrastruktur, pembangunan sektor swasta, aksesibilitas, dan kapasitas lahan. Oke, nah di sini disebutkan kan ya, salah satu, bukan semuanya. Oh, berarti kita bisa memilih D sebagai pernyataan yang tepat. Oke, karena hanya menyebutkan salah satunya aja dari 4 faktor yang ada. Berarti untuk jawaban nomor 4 ini kakak bisa pilih yang D. Sementara yang E, survei lembaga KPPOD dilakukan 243 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi. Oke, yang ini lebih gampang ngeceknya. Kenapa? Gara-gara di sini terdapat angka yang akan menjadi patokan. Kita bisa lihat di kalimat nomor 2. Survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten atau kota yang tersebar pada 15 provinsi di Indonesia. Nah, untuk kabupaten atau kotanya udah tepat nih, yaitu 243. Sementara untuk provinsinya salah, bukan 10 melainkan 15. Oke, itu dia untuk nomor. Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, kabupaten yang paling bermasalah. Sebelumnya kakak sudah menjelaskan bahwa EGI ini menjelaskan tentang masalah yang terdapat di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi juga. Nah, di sini kita bisa baca dari tabel yang ada ya. Kita tinggal cari nilai EGI yang paling besar. Berarti ketika nilai EGI-nya makin besar, berarti masalahnya semakin banyak. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa nilai EGI tertinggi itu dipegang oleh Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kakak bisa simpulkan bahwa berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut EGI kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah Blitar. Karena Blitar memiliki persentase 76%. Oke, maka jawabannya itu adalah yang A. Kakak lanjut ke nomor 6. Berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah yang mana? Oke, berarti selain membaca tabel, kita juga harus tahu dalam teks dijelaskan apakah ada yang konsisten atau yang tidak. Oke, kita balik lagi ke teks yang ada. Kita bisa di sini lihat kalimat nomor 10 dan 11. Berdasarkan hasil survei, terdapat 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Keempat provinsi itu dengan indeks tata kelolanya dapat diamati pada tabel berikut. Oke, berarti di kalimat 10 dan 11 dijelaskan bahwa terdapat 4 provinsi yang konsisten mendapat nilai EGI, yaitu ada Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Barat. Oke, itu dia jawabannya. Kita balik lagi ke soal ya. Maka yang kita pilih tadi itu adalah apa? Jawa Barat yang pertama, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Kita cocokkan lagi. Ya, betul, ternyata Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Sehingga di sini kakak bisa pilih jawaban yang E. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi ingat ya, hati-hati dalam memilih sinonim, karena sinonim itu memiliki makna yang sama ya. Berarti kalian harus mengetahui makna dari suatu kata terlebih dahulu sebelum mencari sinonimnya. Maka dari itu kalian harus memperkaya kosakata kalian ya dalam bahasa Indonesia. Berarti kalian harus sering membaca dan menemukan kata-kata yang baru dan kemudian cari tahu artinya dalam KBBI. Dan kemudian kalian harus hati-hati dalam membaca suatu teks ya, karena tidak semua teks yang ada itu menjadi informasi untuk menjawab soal. Dan juga kalian harus teliti dalam memaknai suatu pernyataan, apakah pernyataan itu emang sama atau tidak. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.